sahabat lingkungan, ketemu lagi di podcast Lingkungan Enviro bersama saya Mahawan Karuniasa. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, teman seorang aktivis, seorang penggiat ya, namanya Sami Raja. Ya, Sami Raja itu dengan teman-temannya punya apa yang dinamakan sebagai The Ateya Project. Apa itu? Terus apa saja urusan lingkungan yang diurus oleh Samira dan teman-teman, kita nanti dengar. Jangan lupa ya, subscribe dulu dan ikuti sampai akhir biar tahu tentang apa itu Ateya. Gimana? Apa kabarnya Samira? Halo Pak, halo teman-teman juga yang lagi nonton. Baik aja Pak. Oke, Terima kasih banyak. Terima kasih Samira ya udah hadir di sini ya, di podcast lingkungan untuk berbagi tentang Ateya Project. Nah, Samira, bisakah cerita Samira sebagai co-founder kan ya dari Ateya, gimana tuh dulu kok bisa wah ini sama teman-teman membentuk Ateya Project itu, gimana tuh dulu kok bisa dibentuk itu? Jadi Pak, Ateya Project itu dimendirikan saat waktu pandemi. Waktu pandemi, Iya, oke. Ruhani dan saya, Ruhani co-founder saya, kita ingin membuatkan platform untuk environmentalist dan the young people of Indonesia. Jadi mereka ada tempat untuk membuat change atau bisa kayak bergabung aktivitas seperti beach cleanup atau aktivitas yang related to the environment. Yang berkaitan dengan lingkungan itu ya, yang related to the environment, semua yang bergabung, berkolaborasi dengan Ateya gitu ya. Keren banget skop kegiatan dari The Ateya Project. Jadi mungkin lebih baik saya ngomong pakai bahasa Inggris dulu ya Pak. Iya, silakan. So for now with the Ateya Project we have a lot of different focuses. Yang pertama fokusnya kepada education. Education. Kita maunya start at the scratch. Jadi start at a fundamental level. Soalnya kan sekarang ada banyak organisasi yang berfokus pada isu kayak waste management, atau recycling, atau apa saja begitu sih. Tapi we realize as the youth that the education is where the problem is. That's one of principal problem is exactly. Education. So a lot of people in Indonesia don't have the kind of education that they need to be aware about the environment. Jadi tidak ada awareness-nya dan juga tidak ada the need or the want to learn. Ya itu masalahnya. Seperti sehari ini orang buang sampah sembarangan itu ya. Antara lain karena tadi yang disampaikan oleh Samira, education is one of a principal problem in Indonesia, sehingga awareness itu masih tipis, masih sedikit, masih kurang, sehingga membangun awareness itu ya dengan education itu ya. Ada lain lagi nggak selain education? Silakan. Education is one of the main ones. One of the main salah satunya. Tapi kita juga berfokus pada waste management. Waste management, Oh iya, seperti waktu di itu. Iya, benar Pak. So we have our waste management system. Jadi Ateya udah menjalankan sistem di Jakarta Utara. Jadi kita we pick up waste from different institutions, mostly domestic waste. Jadi dari sampah domestik dikumpulkan. Sampah domestik dikumpulkan, disortir, nanti diproses dan diolah. Tapi itu bukan like we're not doing that ourselves. Kita ada banyak partners that we work with. Tapi it's one of our main focuses as well after education. Dan yang ketiga kita juga ada marine life. Ada marine life. Kan marine life terkait sama waste management juga. Tentu saja ya, sampah plastik banyak ke laut mempengaruhi habitat ekosistem ya. Dan Indonesia itu the second largest plastic polluter. Second largest plastic polluters in the world. Setelah Cina. In the world. Iya, benar Pak. Jadi di sini kan Indonesia is like an island. Iya, betul. Jadi ada banyak airnya, and when we look at Pulau Seribu, waktu liburan. Betul, waktu ke sana. Di situ ada banyak sampahnya dan banyak sampah yang ada di dalam laut. Betul. Jadi kita juga tahu
waste management itu sangat terkait sama marine life. Marine life. Jadi betul sekali Samira tadi menyampaikan tidak hanya persoalan pendidikan atau education, tetapi praktek di lapangan yaitu pengolahan sampah yang dilakukan di Jakarta Utara. Terus sampah mengambil dari terutama sampah-sampah domestik ya. Dan selain itu juga karena sampah Indonesia nomor 2 penghasil sampah plastik khususnya di lautan. Itu maka The Atea Project juga fokus concern kepada persoalan kehidupan di lautan karena mereka terdampak. Keren banget itu ya. Nah, sampai sekarang aktivitas apa saja nih yang kemarin kan sudah tidak hanya di Universitas Indonesia, keliling Indonesia itu kan berbagai universitas, dan apa saja aktivitasnya selain keliling itu? Jadi untuk sekarang, for now we have different activities. One of our main ones where we met you was our educational roadshow. Educational roadshow. Itu tentang styrofoam. So it was our Say No to Styrofoam campaign. And campaign itu dimulai karena Indonesia adalah salah satu negara yang belum ban styrofoam. Betul, ya, betul. Belum dilarang di Indonesia, betul. Jadi kami ingin raise awareness dan juga educate masyarakat dan students. Apakah mereka really need to use styrofoam? And kalau enggak, apakah ada alternatif lain? Dan juga the dangers of using styrofoam. So that's the message we want to spread. So after our educational roadshow right now, we actually have different activities. One of them is our consulting department as well. Ada consultation department juga. Jadi kita consulting kepada companies dan organizations, schools about how to live sustainably. Keren sekali ya. Jadi para pihak sekolah dan lain-lain bisa menghubungi The Atea ya untuk meminta konsultasi mengenai itu ya. Keren banget. Nah, kira-kira nanti ke depannya bagaimana? The mission, the vision of the Atea project itu apa tuh kira-kira? I think one of the main things about Atea is that we really believe in connecting people to solutions. Connecting people, that is one of the important things. Make the connection between. Karena sustainability itu gak begitu accessible. It's hard for people to be sustainable when they don't have the resources, all the alternatives. Kalau mereka gak ada akses kepada kayak cassava bags yang lumayan murah, atau gak ada akses kepada alternatif plastik yang lumayan murah, mereka gak akan bisa berpindah. And we cannot expect the masyarakat to pindah kalau kita gak akan kasih alternatif. It's unfair. Betul. Tidak fair ya. Kita memaksa orang untuk tidak menggunakan plastik, tidak menggunakan styrofoam, tapi tidak memberi alternatif. That's not fair. That's not fair, exactly. So one of the things that we're doing right now is we're working in Pulau Harapan. So our goal is to make Indonesia sustainable, one island at a time. Semua perjalanan selalu dimulai satu langkah. Nah, ini mulai satu pulau Pulau Harapan. Jadi kan Indonesia ada 17.000 island. 17.000. Itu lumayan banyak sih. Banyak sekali, betul. So our goal is we want to have a sustainable ecosystem. In Pulau Harapan. Jadi kita udah ada beberapa aktivitas di situ. Kita juga ada vocational training untuk the women there. Komunitas ibu-ibu di situ. Ibu-ibu di sana. Emang ada di sana. Ada banyak. Jadi kita bekerja sama mereka untuk memberi training untuk upcycling fabric waste. Jadi secara praktikal bagaimana urusan sampah dan seterusnya di training. Jadi mereka bisa bekerja sama kita untuk membelajar bagaimana menjahit dan kita memakai fabric waste. So we collect waste dari sekolah SMOD, yang fashion school, dari fashion school, ada banyak kayak fabric sama waste, tekstil, betul ya. Benar sekali Pak. So we collect that and then we help them learn how to sew. Jadi mereka bisa membuat
produk yang upcycled. Wah, jadi dari limbah tekstil itu, dari industri fashion masih ada sisa-sisa. Dengan kemampuan menjahit mereka bisa menghasilkan satu produk ya dari limbah itu. Benar, Pak. Oke, keren banget. Ada lagi nggak itu yang juga yang jadi dilakukan? itu yang salah satu program yang kita udah menjalani. Selain itu kita juga ingin membuat waste management system di situ. Soalnya di situ waste managementnya kurang efektif. Dan kita udah pernah lihat ada banyak sampah yang end up in the ocean. Ya, tetap ada sampah yang sampai ke laut gitu ya. Oke. Jadi kemarin Antea Project itu ke situ untuk mangrove planting. Ya, penting untuk ada education juga di situ untuk memberitahu ke masyarakat di Pulau Harapan kenapa sih kita tidak boleh pakai styrofoam. Soalnya we don't want people to just follow us. We don't want people to just think that they need to do something because we're telling them. Harusnya mereka understand dari kesadaran jadi dari niat kesadaran tahu mereka berubah karena kemauan sendiri, bukan karena ada Atea terus kamu berubah, nanti Atea pulang mereka kembali ke cara lama kayak gitu ya. Jadi kita maunya ada education tapi ada juga mindset change. Ada mindset change, betul. Karena itu yang paling prinsip ya. Mindset berubah, maka perilakunya berubah. Benar, Pak. Jadi kita udah ingin implement an educational program there. Kita udah ada workshop, kita udah ada kayak partnership dengan sekolah di situ. Dan so our goal right now in the future is to connect people and initiatives to the island as well. Jadi kita bisa membuat satu island completely sustainable. Keren banget. Jadi daripada berpikir Indonesia terlalu besar, ada 17.000 pulau, mulai dari satu pulau membangun satu connection. Jadi bagaimana satu ekosistem masyarakat itu bisa berubah bersamaan, satu dengan yang lain berkaitan, dan kalau itu bisa dilakukan, maka pasti kalau satu pulau bisa, pasti 17.000 pulau bisa. Pasti, Pak. Waduh, keren banget ini ya. Jadi pilot project kita itu di Pulau Harapan, tapi pilot project ini hanya untuk 1 tahun. 1 tahun. Ya, setelah itu kalau ini successful, then we're gonna move to other islands at replikasi the same time. Di tempat lain. Oke, keren banget itu ya. So we're very excited for the project to work. Kita udah ada banyak plans. We already have lots of things that are coming up. Dan kita hanya ingin support dari teman-teman environment. Nah, ini yang penting nih ya teman-teman ya, sahabat lingkungan. Kalau ketemu dengan teman-teman Atea Project atau ingin berkontribusi, ingin berkomunikasi, bisa menghubungi Farm Institute. Nanti saya sampaikan ya, kenalan dengan Samira, nanti silahkan untuk berkontribusi. Dari seluruh Indonesia, tidak mungkin kita menjalani urusan ini sendirian. 17.000 tidak mungkin hanya diurus oleh Atea Project. Semua anak-anak muda di Indonesia perlu gabung. Nah, ini terakhir Samira, bagaimana anak-anak muda ini di Indonesia, banyak sekali anak-anak muda. Sebentar lagi bonus demografi, jumlah anak muda sangat banyak, tetapi tidak mudah mencari anak muda di Jakarta. Ada di Indonesia, ada di mana? Ini pengalaman bagaimana tuh mengajak anak-anak muda, Samira? I think we're very grateful. Kita bersyukur banget ada banyak pemuda di Indonesia yang sangat passionate tentang the environment. Betul. So we started in the middle of the pandemic, dan tim kita itu 5 orang. Setelah 3 bulan, tim yang 5 orang, it grew to 50 people. And then it grew to 100 people. Jadi dari 5 orang akhirnya jadi 100 orang. Ya, jadi 100 orang. Tapi lebih dari itu kita sadar ada banyak pemuda dan banyak remaja yang ingin join atau yang ingin bergabung dan ikut organisasi seperti ini. Mereka tuh ada passionnya, mereka ada dedikasinya juga, tapi mereka tidak ada platform. Oh ya, betul ya. Jadi mereka ingin sekali terus, tapi melalui apa? Tidak ada platform itu ya. Benar, Pak. Jadi kalau untuk dari Antea, kita ingin membuat platform juga untuk the youth. Jadi mereka bisa bergabung sama environmental lovers, sahabat-sahabat environment atau sahabat-sahabat lingkungan untuk membuat change yang impactful di Indonesia. It's important for us to know that
there's always going to be someone who will help us and there's always going to be someone who will support us. Dan di situation ini ada Antea yang we're so happy to have people who want to join our cause because every little bit matters. Kita saling kasih tahu ke semua orang yang kita ketemu, there is no such thing as perfect environmentalism. Betul. That's not the goal. The goal is not to be perfect, tapi the goal is to take a step. The step can be towards any direction. Walaupun you want to be vegan, sure. You want to like use less plastic, sure. All of that means that you're making a difference of some sort. Jadi jangan give up, you know. Don't lose hope and don't think that you're doing this for nothing. Karena pasti ada orang yang feels the exact same way as you and pasti ingin bergabung sama wants to join you in your journey as well to actually make a difference. Oke, keren banget Samira. Jadi kita perlu melakukan satu perubahan karena memang bumi ini menuntut kita untuk berubah, gitu ya. Dan setiap langkah kecil selalu bermanfaat, selalu berguna, apalagi kalau bisa dilakukan bersama-sama. Nah, terima kasih. Nah, inilah The ATA Project punya visi dan misi seperti itu, sangat luar biasa. Dan sekali lagi ya sahabat lingkungan yang ingin ngobrol, ingin berkomunikasi dengan teman-teman dari The ATA Project, nanti bisa menghubungi, nanti bisa ngobrol dengan Samira. Oke Samira, terima kasih banyak ya atas berbagi informasi, sharing dengan teman-teman sahabat lingkungan. Oke, sahabat lingkungan, kita ketemu lagi di konten lain dari podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute. Terima kasih, sampai ketemu lagi.